Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Baru ya ada suatu makhluk yang menyambut kita sedulur. Itu di depan situ. Hati-hati Mas Roni. Assalamualaikum. Kita kunci dulu. Kafa ya Islam. Diam. Allahu Akbar. Ya, kita leburkan saja dan kita satukan semua kekuatan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya pusaka cincin Nabi Sulaiman. Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Kenapa? Lepaskan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat para sahabat Indonesia dimanapun Anda berada. Semoga teman-teman semuanya masih selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan rezekinya, disehatkan badannya, dan juga dimudahkan juga dalam segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah teman-teman, puji syukur malam ini berjumpa lagi bareng Kang Farhan. Dan alhamdulillahnya teman-teman ya, setelah semalam saya itu melakukan sebuah live streaming, akan tetapi mengalami sebuah kendala teman-teman. Dan alhamdulillahnya saya dapat bisa bertemu dengan Mas Ari dan juga Mas Roni teman-teman. Dan alhamdulillahnya teman-teman, kami sudah melihat kondisi daripada Ki Andi. Dan setelah saya melakukan suatu mujahadah, melakukan suatu mencari sebuah petunjuk teman-teman, alhamdulillah. Jadi kita malam ini disuruh untuk mendatangi sebuah tempat ini. Dan mudah-mudahan saja sesuatu hal petunjuk untuk kita agar dapat bisa menyembuhkan ataupun bisa membuat kembali Ki Andi seperti pada saat di awal sedulur. Ya sudah, akan tetapi sebelum kita memulai ataupun sebelum kita melanjutkan suatu perjalanan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan suatu kemudahan, kelancaran, dan juga kita doakan juga mudah-mudahan juga segala hajat-hajat daripada sedulur semuanya, mudah-mudahan Allah menghijabah semuanya. Amin Allahumma amin. Ya sudah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sumailah hadrati khususan li arwahi Syekhatul Qadir Jalan Wabnu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Ya sudah Mas Roni, Mas Ari, kita akan coba mencari suatu petunjuk yang datang, yang sempat menghampiri. Mudah-mudahan itu adalah sesuatu hal petunjuk baik untuk kita. Mudah-mudahan saja ya kita dapat segera membuka suatu tabir apa yang menyelimuti daripada Dede Azhara. Ya sudah, ayo sambil jalan saja. Allah astagfirullah. Belum apa-apa kita sudah mulai disambut. Hati-hati. Assalamualaikum. Banyak sekali suatu sambutan di sini dulu. Baru saja kita melangkahkan kaki beberapa langkah, akan tetapi sudah banyak sekali teman-teman yang menyambut kita. Ya, mudah-mudahan saja suatu hal apa yang mendatangi ini adalah salah satu makhluk yang memberikan suatu petunjuk kita juga. Astagfirullahaladzim. Dan doakan kami untuk sedulur-dulur yang ada di rumah juga. Astagfirullahaladzim. Kamu dengar? Ya, dengar jelas sekali ya Kang. Jelas sekali Kang. Berhati-hati. Astagfirullah. Allahu Akbar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya hadamur ya hadamul jasad dari jalal gaib sir zat sifat. Siapapun engkau makhluk yang menghuni di tempat ini, tunjukkan entitas kalian. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Baru ya ada suatu makhluk yang menyambut kita, sedulur. Itu di depan situ. Hati-hati Mas Roni. Assalamualaikum. Kita kunci dulu. Kafa ya isut. Diam makhluk. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nikmal wa ni'man nasir. Oh, itu dia tuh. Artinya apa? Itu Mas Arif. Allahu Akbar. Apakah Anda ada suatu kaitannya dengan suatu hutan ini? Tetapi tujuannya apa? Oh, Baiklah, begini saja makhluk. Bisakah Anda berkomunikasi dengan kami agar kami dapat bisa mengerti apa yang dirimu sampaikan? Baik, silakan. hei makhluk. Ada tujuan apa dirimu? Tujuanku jelas. Kau telah mengganggu peristirahatanku malam ini. Istirahat. Mengganggu. Kami tidak ada tujuan maksud untuk mengganggu dirimu. Kami di sini ingin mencari suatu petunjuk tentang hilangnya suatu anak saya yang hilang di tempat dan dibawa ke tempat ini. Tapi kau telah mengganggu ketenanganku malam ini. Oh, mengganggu ketenangan. Ya. Tenang saja, Anda tenang, tidak usah seperti ini. Apakah kau tidak tahu? Aku yang memiliki wilayah ini. Oh, dirimu. Dengan siapa kalau saya boleh tahu? Aku penguasa hutan setapak. Yang tidak satupun orang melewati tempat ini tanpa izinku. Jadi kalau misalkan ada seseorang yang melewati hutan ini, itu harus Iya. izin dengan Anda. Dia harus menguji dulu denganku. Apakah dia layak lewat atau enggak. Oh, jadi seperti itu. Kalau kami tidak bertujuan ingin izin kepada Anda, bagaimana? Maka akan kuhancurkan kalian berdua. Hati-hati Mas Ari. Iya. Ini sangat agresif. Manusia. Darahmu baunya harum sekali. Aku ingin mencicipi satu tetes saja. Tidak. Kemarilah. Tidak. Silakan saja jikalau Anda bisa. Sudah lama aku tidak mencium bau semacam ini. Makhluk, Di anugerah. kamu lihat saja ini. Hah? Kenapa? Apa? Anda kenapa? Kau mencoba menakut-nakutiku. Jangan harap. Bukan kami menakut-nakuti, akan tetapi di sini kami hanya berjaga-jaga saja dengan sesuatu apa yang ada di hutan ini. Coba saja dulu. Ya, ini saya Kau coba. mampu. Ayo. Sudahlah, tidak usah diteruskan lagi makhluk. Bismillahirrahmanirrahim. Kafa ya isut. Sudah, tidak usah diteruskan lagi. Saya hanya meminta suatu izin kepada Anda untuk Anda jangan mengganggu suatu perjalanan kami selama kami berada di tempat ini. Dan juga kami hanya ingin bertujuan mencari tahu apakah benar di tempat ini ada suatu anak kecil dan dibawa ke tempat ini. Baiklah, manusia. Akan kukatakan kepadamu.
beberapa hari yang lalu, memang aku melihat tuanku Narakasura melintas di daerah ini. Dia memang membawa seorang anak gadis. Kami memang disuruh untuk menjaga daerah sini. Kalaupun ada manusia yang lewat, kami harus menghabisinya di tempat ini. Oh begitu, jadi memang atas perintah daripada Narakasura. Ya sudah, begini saja. Bisakah Anda menyingkir dan jangan lagi mengganggu kami di sini? Saya bisa saja menyingkir. Tapi apapun, aku pun tetap dileburkan oleh tuanku. Andai kata tidak bisa menyelesaikan tugas ini. Oh, jadi baiklah kalau Lebih memang baik seperti itu. Aku mati di tempat ini. Pantang bagi kami untuk mundur. Bismillahirrahmanirrahim. Ya pusaka. Cincin Nabi Sulaiman. Allah. Allah Akbar. Netralisir, Mas Arif. Bangun, Mas. Istighfar dibanyakin, Mas. Hati-hati. Karena memang apa yang Aman. kita hadapi ini. Ayo bangun, Mas, bangun. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Gimana Kang? Ya, memang banyak sekali suatu makhluk yang berusaha ingin mengganggu dan menghalang-halangi suatu perjalanan kita. Tetapi kita di sini harus tetap yakin atas izin dan kehendak Allah. Insya Allah kita mendapatkan suatu petunjuk. Amin. Ayo sudah, ayo kita jalan lagi saja, Mas. Astagfirullahaladzim. Insyaallah. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. A'udzu bikalimatillahi tamati min syarri ma khalaq. Banyak sekali suatu suara-suara sedulur yang berusaha ingin mengganggu kita. Seperti suara langkah kaki. Iya, Mas. Astagfirullah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada suatu makhluk. Kita kunci saja sedulur. Bismillahirrahmanirrahim. Kafa ya isut. Diam kamu makhluk. Astagfirullahaladzim. Saya makhluk. Apakah begini juga? Salah satu anak buah dari Narakasura. Lantas tujuanmu apa? Mengganggu suatu perjalanan kami. Oh, jadi tidak ada suatu manusia yang diizinkan untuk dapat bisa masuk ke tempat ini. Tapi tujuanmu apa? Ingin membunuh kami di sini. Mengambil suatu nyawa kita. Begini, Hati-hati, Kang. bisakah dirimu memberikan suatu izin kepada kami untuk kami meneruskan suatu perjalanan kami di tempat ini? Tidak. Kenapa tidak mau? Dirimu bersikeras ya. Tidak mau menyingkir. Allah. Maupun memberi kami izin untuk melewati tempat ini. Oh, tetap tidak mau, Kang. Bagaimana ini? Apa kita leburkan saja ini makhluk ini, sedulur? Ya, kita leburkan saja dan kita satukan semua kekuatan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya pusaka cincin Nabi Sulaiman. Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya makhluk itu dapat kita bisa singkirkan. Dan banyak sekali. Melakukan perjalanan, tapi kita selalu dihadang oleh angkat-angkat daripada Narakasura. Allah. Dia masih Saya merasakan kayak ada sesuatu yang tadi lewat ke arah sini, sedulur. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah.
Kamu dengar, Mas? Hati-hati. Astagfirullahaladzim. Makhluk apa lagi nih? Hai manusia, Allahu Akbar. kamu lancang masuk ke tempat ini. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Lancang bagaimana maksudnya? Kenapa kami tidak diberikan suatu izin? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini Astagfirullahaladzim. tempat Tuanku Narakasura Oh, Narakasura. akan menjadi suatu penguasa, tidak hanya di langit, tapi di alam fana sini. Allahu Akbar. Tunduklah sebelum kalian akan saya musnahkan. Hei, sampaikan kepada tuanmu Narakasura, kami tidak akan mundur satu langkah pun. Hei, Allahu Akbar. Jangan kamu Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. kamu Tolong. tidak akan mampu untuk masuk, apalagi bertemu dengan Narakasura junjungan. Kamu Oh, tidak pantas dan kamu masih hina. jangan terlalu sombong kau Narakasura. hati-hati. Mas Roni. Mas Ari. Tenang, tenang. Astagfirullahaladzim. Manusia lemah. Wah. Astagfirullahaladzim. Kemana dia? Wahai makhluk. Tempat ini bukan untuk bangsa manusia lemah seperti ini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ambil saja kalau kau mampu dan masih menginginkan saudaramu. Tapi harus kamu melewati diriku dulu. Baiklah. Jikalau itu yang dirimu inginkan, baiklah, saya akan memaksa untuk dirimu mengembalikan daripada saudara kami. Astagfirullahaladzim. Siapa kamu sebenarnya, anak muda? Perkenalkan, saya Farhan dari Banten. Kenapa? Mantra yang telah saya lantunkan kamu tidak berpengaruh. Tentu saja atas kekuatan dan seizin daripada Gusti Allah, diri saya tidak kenapa-napa di tempat ini. Keluarlah kau makhluk. Kalau kamu memang mampu, tolonglah saudaramu. Baik, jikalau dirimu menantang kami atau menantang saya di sini, baiklah. Saya akan keluarkan kedua daripada saudara kami. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Kenapa? Lepaskan. Kamu begitu sakti, anak muda. Sudahlah, tidak usah terlalu banyak berbicara dirimu makhluk. Menyingkirlah dari hadapanku. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya pusaka cincin Nabi Sulaiman. Allah. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Mas Ari. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Allah Akbar. A'udzubillahi. Allah. Bangun Mas, bangun. Kita harus kendalikan emosimu, karena ini tempat berbahaya sekali. Innalillah. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Hati-hati. La ilaha illallah. La haula wa la quwata illa billah. Berhati-hatilah. Banyak sekali makhluk-makhluk yang berusaha ingin mencelakai kita. Jadi kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita terbawa akan suasana daripada tempat ini. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Bantu doanya sedulur semuanya yang ada di rumah. Mudah-mudahan kami dapat bisa secepatnya selesai.
Allahu Akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allah, kenapa banyak suatu makhluk-makhluk yang berterbangan di tempat ini sedulur, dan juga saya merasakan adanya sesuatu perbedaan energi di tempat ini sedulur, dan kabut pun mulai semakin berwarna merah semua sedulur di sini. Astagfirullahaladzim ya Allah. Mudah-mudahan saja atas wasilah, atas suatu petunjuk, mudah-mudahan kami bisa menemukan sebuah titik jawaban. Bentar, saya mendengar kayak ada seperti suara minta tolong. Iya Kang, terdengar jelas sekali Kang suaranya Kang. Iya. Astagfirullahaladzim. 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 Apa ini? Mas Hari, Hati-hati. ada nenek Mas Hari. Iya. Tolong. Jangan Mas Hari. Kenapa Nek? Mas, Kang. Hati-hati, hati-hati. Mas Hari, jangan. Jangan Mas Hari. Jangan. Ini ditolongin dulu. Tunggu dulu. Tenang. Tunggu dulu. Takutnya ini adalah suatu manipulasi. Ini hutan Mas Ari. Kamu punya rasa iba nggak? Iya, Kamu saya masih punya tahu. hati nggak? Tahu. Ini Astagfirullah. pengalaman tadi, pengalaman. Tenang. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kamu tuh ngeyel banget Mas Ari. Kamu ditolongin Nggak dulu. usah, kamu ngeyel, nggak usah ngeyel. Tenang. Nggak usah. Aduh. Kamu Nih, lihat nih. Ini udah nggak bergerak. Astagfirullah. Ini bukan ditolongin semacam dulu. itu Mas Ari. Pengalaman kemarin pas kita pertama kali menginjak di sini. Astagfirullah. Saya itu beberapa kali dimanipulasi Mas Ari. Gara-gara kamu. Eh, Neneknya sudah tidak nggak usah ngeyel. tidak bergerak ya. Iya. Tuh lihat. Sampai Oh. Bukan semacam itu. Sampai mau disadarkan dan kayak gini. astagfirullah. Ini Tuh, Kang. astagfirullah. Tolong Kang, dikasih tahu Kang. Iya. Oh, Kang, kasih tahu Kang. Astagfirullahaladzim. Dia tuh ngeyel. Saya tuh sudah 2 kali Kang semacam ini. Ya Allah, ya Rabbi, begini saja. Mas. Mas, udah, leburkan saja ini. udah, saya pegang. Kita leburkan saja mungkin Leburkan saja nih. daripada Manipulasi. memanipulasi kita. Dikarenakan memang daripada sosok ini memiliki energi yang sangat negatif sedulur. Maka dari itu, Nasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya pusaka cincin Nabi Sulaiman. Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tuh Mas Hari. Coba kalau Mas Hari tadi ingin ikutin hawa nafsunya Mas Hari. Iya. Tuh. Kita di sini harus tetap bersabar. Ya, Tidak boleh mengikuti suatu emosi. Ya sudah, gini saja. Kita lanjut saja lagi. Ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Iya. Assalamualaikum Aden. Waalaikumsalam warahmatullahi. Aden, Iya, Nyi. sengaja nenek menghadang suatu perjalananmu Iya, Nyi. karena tepat di belakang nenek itu suatu keberadaan di mana Narakasura berada deh. Nggih, Nyi. Sebelum kamu masuk dalam, nenek akan memberikan suatu wasilah kepadamu. Nggih, Nyi.
ini semua berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sebelah nenek adalah suatu sosok di mana dia diberi suatu kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam membimbing manusia beriman, manusia yang diberi cahaya langit, yang diamanahkan untuk bisa tidak hanya menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjaga alam semesta ini. Iya, Nyi. Wahai manusia, saya datang dari jauh karena saya melihat suatu energi kegelapan yang akan muncul. Tidak hanya suatu merusak alam semesta, bahkan bisa membuat suatu perpecahan di umat anak muda. Oke. Anak muda, bolehkah saya mengenal? Oke. Perkenalkan, saya suatu wakil kebaikan yang sudah menjadi suatu kewajiban dikodratkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa memilih suatu manusia cahaya yang diberi suatu kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak muda, Oke. saya orang biasa memanggilku Nabi Khidir. Anak muda, Subhanallah. saya datang kemari melihat dirimu penuh dengan suatu cahaya. Saya datang kemari melihat suatu yang istimewa yang ada di dalam dirimu, anak muda. Ketahuilah, kemarilah anak muda. Oke, ya. Di alam semesta ini, dari zaman dahulu, waktu saya menjadi suatu khalifah di muka bumi ini, suatu kejahatan dan bangsa iblis dari kaum Samud, kaum Ad, dan Sampai. Banyak suatu titisan, banyak sekali suatu manipulasi dalam suatu bentuk iblis yang berbeda di zaman sekarang ini, anak muda. Di dalam dirimu ada suatu cahaya. Cahaya untuk bisa menembus dimensi langit dan untuk bisa berguna buat umat manusia sebagai seorang ksatria, bukan mengandalkan suatu kekuatan saja, muda,
tidak hanya mengandalkan suatu bentuk keperkasaan saja, tapi harus dilandasi dengan suatu cahaya keimanan yang mengalir di dalam suatu pori-pori yang mengalir di dalam darah dan bisa membentuk suatu tubuh yang tidak hanya kuat, tapi perlu kau ketahui, di dalam diri manusia ada sesuatu rahasia yang harus kau bisa dapatkan. Saya datang kemari atas nama utusan cahaya. Anak muda, pernahkah kamu mendengar suatu kalimat dari leluhurmu tentang Ainul Haya? Kemarilah ke depan. Bisakah kamu mendengar jiwamu atas bisikan yang Eyang bisikan kepadamu, anak muda? Oke, ya. Jagalah suatu batasanmu sebagai manusia cahaya. Sebarkan suatu tauhid risalah Allah untuk bisa beramal ma'ruf nahi mungkar dalam memerangi suatu kezaliman dari pengaruh iblis, dari pengaruh bangsa-bangsa kegelapan. Cahaya kolbun yang telah dipenuhi dengan suatu Ainul Haya bisa menuntun untuk bisa bermuraqabah, untuk bisa bermusyahadah, untuk bisa mukasyafah dan musyahabah kepada. Setelah kamu mengetahui semua rahasia alam semesta yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jagalah suatu Ainul Haya yang telah saya bisikan ke dalam hati, yang sudah saya bisikan ke dalam suatu jiwamu untuk bisa mengalir, untuk bisa memperkuat tidak hanya jasadmu, tapi bisa memperkuat suatu wasilah-wasilah yang telah diberikan dalam setiap perjalananmu selama ini. Umurmu masih terlalu muda, tapi bukan suatu takaran, suatu rahasia kebenaran, suatu rahasia Allah. Berjalanlah dengan suatu nur cahaya iman untuk bisa menerangi suatu kegelapan, tidak hanya memerangi suatu iblis dan syaitan, tapi untuk bisa membimbing manusia-manusia yang tersesat dalam suatu jalan menuju Allah Al-Huda.
Suatu ainul haya bukan suatu kekuatan. Ainul haya adalah suatu kolbu untuk bagaimana kita. Dalam suatu ainul haya adalah suatu kehidupan. Bagaimana hidupnya bisa berkah. Dalam suatu perjalanan di muka bumi ini, sebagaimana perjalanan yang telah dilakukan oleh para nabi-nabi. Anak muda, suatu kekuatan bukan untuk suatu dipamerkan. Saya sebagai wakil cahaya adalah suatu kewajiban untuk menyampaikan suatu amanah dan suatu risalah yang terkandung dalam ainul haya. Suatu pandangan dalam suatu kehidupan yang menyelamatkan umat dari suatu belenggu-belenggu iblis yang menghambat mengenal Tuhannya dan terbelenggu dalam suatu jerat dunia yang penuh dengan suatu nafsu dan tipu muslihat anak muda. Apakah kau mendengar suatu bisikan yang sudah saya sampaikan di dalam jiwa anak muda? Dengan suatu izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga semua perjalanan yang akan kau tempuh sebelum ini dan sesudahnya, semoga menjadi suatu jembatan, cahaya penerangan dalam suatu kegelapan, tidak hanya dari bangsa jin dan manusia, tapi yang membelenggu dalam suatu keyakinan dari bangsamu yang tidak mengenal dan nyampe kepada Tuhannya. Dan kamu, Barada, dan kamu Tasik, selalu bimbing anak muda ini dalam suatu perjalanan spiritualnya. Semoga Allah memberkati dan merahmati apa yang sedang kau cita-citakan untuk bisa menjadi suatu jembatan cahaya penerangan di alam semesta ini. Saya pamit dulu anak muda. Apabila masih ada sesuatu yang memang mengganjal di dalam pikiran, gunakan suatu jiwa dari suatu ainul haya untuk bisa menjembatani dalam suatu kesulitan yang sedang kau hadapi, anak muda. Assalamualaikum. Aden. Subhanallah. Maha besar Allah, Aden. Bagaimana Nyi? Selama ini kurasa suatu ainul haya adalah suatu bentuk yang luar biasa, Aden. Iya Nyi. Padahal ainul haya berkaitan dengan suatu rasa kita dan hati kita dan jiwa kita, Aden. Iya Nyi. Karena dalam suatu Al-Quran sudah diterangkan jelas dalam suatu Al-Quran, Aden. Iya Nyi. Betul sekali.
dalam suatu pandangan keyakinan kita. Kadang diri kita tertipu daya oleh suatu kehidupan yang nyata, Den. Iya, Nyi. Baik itu suatu harta jabatan dan suatu yang berlebih. Tapi setelah nenek ketemu dengan Nabi Khidir alaihissalam dan nenek ketemu dengan Syekh Abdul Qadir Jailani, Aden, Iya, Nyi. nenek semakin memahami apa arti kita hidup di dunia ini, Aden. Oke, Nyi. Alhamdulillah. Sedangkan suatu ainal haya itu adalah suatu berkaitan dengan kolbun kita, pandangan basirah kita, musabah kita untuk bisa ilahi anta maksudi warituka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka, Aden. Iya, Nyi. Suatu jembatan mahabbah, bagaimana kita mengasihi Allah dan mengasihi Rasulnya, sebagaimana Allah mengasihi makhluknya, dan kita punya suatu kewajiban cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya. Iya, Nyi. Dan nenek mendapatkan suatu pelajaran dari Syekh Abdul Qadir Jailani, Aden. Beliau adalah Sultanul Aulia yang tidak hanya kaya saja, Den, Iya, Nyi. tapi tidak hanya kaya secara harta, tapi dia kaya secara hati, Aden. Oke, Sedangkan alhamdulillah. nenek dikasih paham suatu pengertian itu, bagaimana kita harus bisa mengendalikan suatu nafsu yang menjerat hati kita, dan di dalam diri kita ada suatu latifah-latifah yang harus kita ketahui dengan suatu 4 nafsu yang membungkus di dalam pikiran dan hati kita. Oke, Nyi. Alhamdulillah. Aden, Iya, Nyi. mungkin masih banyak sekali sebelum Nabi Khidir alaihissalam datang dan mengasih suatu ainul haya yang dibisikkan kepada jiwa, Aden. Tapi nenek juga banyak sekali bercerita dan menyanyikan sesuatu yang nenek belum paham, Aden. Apa itu, Nyi? Insya Allah, karena dalam saat ini nenek tidak bisa banyak bercerita, karena kita harus cepat-cepat mengetahui bagaimana keadaan Asyahra. Apalagi nenek waktu perjalanan turun dari Kayangan, saya bersama Empu Barada Oke, Nyi. membawa suatu air tirta merta. Sini ada. Iya, Nyi. Nah nenek, apakah Begini Barada, gimana? ini tugasmu. Karena kita susah-susah payah naik ke Kayangan, dan kita mengambil air tirta merta yang memang menjadi suatu kekuatan, sumber kekuatan dari dewa. Dan alhamdulillah Nabi Khidir alaihissalam sudah memberikan suatu kunci cahaya langit terbuka yang untuk bisa membuka suatu jiwa dan hati dari Aden Farhan untuk bisa tidak hanya ainal yakin, tapi dia bisa mengenal namanya ainul haya. Betul nenek. Lantas, apakah kita menyerahkan
suatu apa yang kita sudah dapat ini nih. Tapi begini Barada, karena si Aden Farhan harus dipondasi dengan benar dulu. Karena begini Aden, Bagaimana suatu nih? air tirta merta ini tidak hanya bisa menyembuhkan, bisa memulihkan suatu benturan-benturan dari suatu iblis neraka sekalipun Aden. Oke. Makanya kenapa ini suatu kebetulan dan memang ada suatu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, Alhamdulillah. karena Nabi Khidir itu sendiri sudah tahu apa yang akan terjadi ada. Oke. Mungkin ada suatu maksud Allah buat Aden. Jadi Aden harus bisa memanfaatkan air yang berasal dari suatu sumber kedewatan Aden. Oke, insya Allah nih. Gunakanlah setetes untuk bisa memulihkan dari Kiandi. Tapi ada suatu syaratnya Aden. Apa itu ini? Karena tidak sembarangan orang biasa meminum air tirta merta ini. Karena kalau tidak memiliki suatu cahaya langit, tidak memiliki suatu hakikat yang kuat dan suatu pengolahan jiwa dan raganya yang kuat, Oke. maka akan berakibat fatal ada. Oke. Makanya setetes saja dicampurkan dengan sesuatu. Di sini mungkin saya kembalikan kepada Empur Barada, mungkin ada suatu herbal di sini untuk dicampurkan. Ada, Bagaimana nih? mungkin setetes itu bisa dicampurkan dengan suatu herbal. Oh ya, kayaknya kamu memiliki suatu Barada. Bagaimana nih? Aduh, nenek kalau mencium kamu itu bau obat-obatan. Tuh kamu bawa itu bisa dicampurkan sama obat kamu itu. Itu Kata sudah saja. Itu sudah kuberikan kepada cucuku. Itu. Masalah berbahaya kalau main tenggak aja. Takutnya kultivasinya akan hancur ada. Betul sekali nih. Harus memiliki suatu kekuatan. Tidak hanya kuat secara lahir saja, tapi harus kuat hati dan rasanya. Ya. Awas, jangan berlebih-lebih setetes saja. Takutnya kadang namanya juga manusia, ntar tetes kebanyakan. Kan bisa dicampurkan dengan suatu ramuan yang mungkin bisa bermanfaat tidak kandi saja, mungkin buat keluarga besar dari Sabdo Langit. Baik Mini. Diriku akan mencampurkan suatu ramuan-ramuan yang biasa diriku racik Mini. Duh, Barada, Bagaimana? katanya nenek mau dikasih suatu ramuan yang mujarab buat encok nenek yang sering kumat. Tenang Gimana? saja Nini. Diriku akan memberikan dirimu suatu ramuan-ramuan yang dapat bisa membugarkan suatu tubuh. Ini, biarpun setetes ini bisa menjadi 100 kali lipat, herbal itu bermanfaat dan mujarab ada. Oke, alhamdulillah Nini. Tapi hati-hati, kamu Iya nih. biasa meramu suatu itu, jangan kebanyakan menetes-netes itu, jangan sampai berlebih, berbahaya itu. Baik Nini. Den, Iya nih. itu saya biasa kalau bersama Barada itu dari kecil dulu. Mm-mm. Itu dulu saya musuh-musuh sama ini. Oh gitu Tapi nih. setelah kenal Aden Farhan saya malu sendiri. Oh. Jadi sudah kenalnya sudah cukup lama ya nih. Ya dulu percaya kagak Aden. Saya pernah itu mandi di saluran nenek diintipin sama Barada ini. Walah.
ke masa lalu Aden. Gak apa-apa Nyi. Oh ya Den, Iya, bagaimana Nyi? ntar dengan suatu yang dikasihkan dari Empu Barada, ya kembalikan kepada Aden. Nenek tugas untuk kekayangan, memberikan sesuatu wasilah buat Aden. Siapa tahu dengan suatu kekuatan dari Ainul Haya, dengan suatu kekuatan dari air Tirta Marta, bisa tidak hanya menguatkan secara lahir dan batin, Oke, insya Allah mudah-mudahan Nyi. tapi ini apabila Aden ikhlas, ya sisakan sedikit buat ditatasin, buat meramu dari Barada, biar itu kekuatan menjadi suatu wasilah herbalnya dan pengobatannya itu bisa 100 kali lipat manjurnya. Oke Nyi, insya Allah Nyi. Ya pesan nenek, suatu amanah yang memang menjadi suatu amanahmu dari para leluhur-leluhurmu, termasuk nenek juga Den. Oke, Ya pesan nenek, ya intinya jangan kamu sia-siakan dari cucu-cucu nenek, keluarga dari Sabdolang. oke insya Allah Nyi. Oh ya Den, Iya, bagaimana? jadi nenek itu tertegun sama itu si Nabi Khidir, jadi lupa tidak menyapa cucu nenek. Oh iya, disapa dulu Nyi. Duh, assalamualaikum buat cucu nenek yang cantik dan ganteng-ganteng. Waalaikumsalam warahmatullahi Cucu, wabarakatuh. jangan lupa selalu doakan si Aden Farhan dalam perjalanan ini diberi suatu keselamatan Amin. dan diberi suatu keberkahan Amin ya Allah. untuk bisa menjadi suatu kesatria, tidak hanya suatu tangguh di lahir saja, tapi tangguh secara batin. Amin ya Allah. Dan buat Mudah-mudahan cucu-cucu saja. nenek yang selalu membantu baik itu lahir dan batin dengan suatu doa dan hartanya untuk bisa selalu membangun dari cucu Aden Farhan untuk suatu maslahat apapun. Amin. Semoga Allah balas rezeki dari Amin, cucu-cucu ya Allah. nenek dari segala arah dan penjuru. Amin. Ya Allah ya Rabb, berikanlah cucu nenek tidak hanya umur yang berkah, tidak hanya rizki yang berkah, tapi semoga cucu-cucu nenek diperlancar dalam sebuah usahanya. Amin ya Allah. Ya Rabb, ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb. Semoga cucu-cucu nenek diberikan suatu kesuksesan dunia dan akhirat. Amin ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa Amin. sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Walhamdulillahirabbil alamin. Aduh, mohon maaf Aden. Iya Nyi. Nenek suaranya agak sedikit nggak enak didengar Aden. Iya. Karena nenek di kayangan tuh waktu nenek naik ke sana banyak dewa-dewa yang nenek marahin Aden. Iya, nggak apa-apa Nyi. Jadi mohon maklum. Iya. Nah, tapi walaupun secapek apapun, selelah apapun, nenek berusaha untuk lila Aden. Terima kasih banyak Nyi atas bantuannya. Aduh, Bu Barada gimana sih adanya? Ntar dikasih itu. Kamu, Aden, Iya Nyi. ya biar ntar Bu Baradanya itu yang menyembuhkan si Andi. Iya Nyi. Ntar selebihnya dikasih Aden Farhan, siapa tahu ada sesuatu yang memang dirahasiakan dari Bu Barada untuk dia. Iya Nini. Insya Allah diriku akan membantu cucuku. Aden, Iya Nyi. nenek ingatkan sekali lagi Apa itu Nyi? apa yang diajarkan dari Nur Haya itu sendiri dari Nabi Khidir. Iya Nyi. Itu adalah suatu ilmu laduni untuk bisa membuka suatu rahasia langit dan bumi. Oke Nyi. Jagalah baik-baik, Oke insya jangan Allah. sampai ternodai dan jangan sampai terkotori. Oke insya Allah Nyi. Saya akan menjaganya. Nenek pamit dulu. Oke. Ya pesan nenek, setelah masuk di sana itu buat
Itu siapa itu? Aduh, anak lupa itu ada 2 orang itu siapa, Den? Oh ini Mas Roni sama Mas Ari Setiawan ini. Oh, si Roni sama Ristiawan. Itu kalau masuk ke sana. Atau tidak sebaiknya begini saja Nini. Suatu air ini kita berikan saja kepada mereka. Kita hanya membantu doa saja sebagai orang tua. Ya terserah dirimu, yang penting jangan berlebih. Kalau itu yang 2 orang itu sendiri jangan banyak-banyak dulu. Tenang saja Nini. Diriku akan memantau mereka. Diriku juga akan memantau sesuatu kegiatan apa yang mereka lakukan ini. Oh ya, Den. Iya Nyi. Itu buat Roni sama si siapa itu Ari. Iya. Itu kalau bisa suruh menemui Datuk Lampayan dulu. Bagaimana Nyi? Karena alam yang akan mereka tempuh tidak hanya menempuh suatu dimensi, juga suatu benturan energi iblis dari neraka yang teramat dahsyat, Aden. Oke, insya Allah Nyi. Nah, intinya buat kalian semua berhati-hatilah, jangan lupa selalu zikir dan sholawat. Insya Allah Nyi. Apa yang Nyai Tarsi katakan insya Allah kami akan selalu ingat. Kebentar diriku akan mengambil beberapa suatu air yang berada di tempat ini untuk tujuan kebutuhan daripada dan Parhan juga untuk saudara-saudara yang jauh di sana Nini. Ya. Kemarilah Den, obatilah saudaramu dengan suatu air apa yang sudah diamanahkan ini. Mudah-mudahan saudaramu dapat bisa kembali pulih seperti sedia kala. Oke yang Aden, iya Nyi. biar saya sama Bu Barada untuk membuka suatu jalan dahulu, biar Aden melangkah ke sana itu lebih ringan, Aden. Oke Nyi, terima kasih banyak Ini atas pamit dulu, Aden. bantuannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Akhirnya kita dititipi atau diamanahkan sebuah air dari Nyi Tarsi. Suatu air tirta merta dan juga air Ainul Haya. Mudah-mudahan dengan suatu wasilah daripada air ini Ki Andi dapat bisa kembali pulih lagi. Amin. Ya sudah, kita langsung bergegas saja untuk menyembuhkan daripada Ki Andi, Mas Ari dan Mas Roni. Mari. Ayo. Ayo. Ayo Mas Ari, Mas Roni. Alhamdulillah kita akhirnya sampai juga. Begini saja, air itu kan sudah dicampuri oleh suatu ramuan daripada Empu Barada, yang mana telah Empu Barada telah memberikan suatu ramuan. Iya, dan kali ini kita akan coba mengoleskan beberapa titik dan juga kita akan meminumkan Ki Andi dengan suatu wasilah apa yang diberikan oleh Empu Barada dan Nyi Tarsi. Mudah-mudahan dengan suatu air Ainul Haya dan juga air tirta, mudah-mudahan Ki Andi dapat bisa kembali seperti awal lagi.
Amin. Ya sudah, langsung di ini saja Mas Ari. Kita olasin dulu ya. Bismillah. Bagaimana Mas Ari? Sudah kita olaskan. Mudah-mudahan langsung ada Suatu perubahan. Alhamdulillah. Sudah mulai bergerak kan? Iya. Istighfar Ki. Alhamdulillah ya alamin. Mas didudukkan mas. Alhamdulillah sudah sadar. Alhamdulillah. Alhamdulillah sedulur, ini berkat daripada sedulur semuanya. Mudah-mudahan ya, dengan suatu Ada apa? Kok ada Mas Roni, Mas Ari Setiawan, Pak? iya. Kok saya di sini? Jadi begini Ndi, setelah dirimu kita bertemu dengan suatu makhluk yang ada di sini. Pada saat itu dirimu diserang dan sampai dirimu itu nadinya itu tidak berdenyut Ndi. Maka dari itu kenapa Mas Roni dan Mas Ari Setiawan itu bisa sampai ke tempat ini, karena membantu untuk mencari suatu petunjuk Ndi. Kok cepet banget, Pak? Baru kemarin Mas Roni sampai datang ke sini. Bukan dari kemarin Ndi. Jelaskan Mas Ari, Mas Roni, jelaskan. Itu menurut panjenengan, Ki. Saya rasanya itu baru kemarin kan, Pak? Kamu itu sudah beberapa hari Ndi, Tidak sadarkan diri. sudah tidak sadarkan diri. Ya, tapi rasanya saya itu baru kemarin ya. Emang berapa hari sudah, Pak? Ya sudah mungkin 3 hari Ndi. Astagfirullahaladzim. Tetapi sudahlah, nanti kasihan ini kalau kita harus tanya-tanya. Yang terpenting kamu di sini sudah alhamdulillah bisa sadar kembali, dan alhamdulillah ya, ini atas suatu wasilah apa yang telah diberikan oleh Nabi Khidir kepada kita, yang sudah memberikan suatu air Ainul Haya dan juga air daripada Tirta Merta. Ya sudah, kamu kembali lagi istirahat, dan insya Allah mudah-mudahan ini saya akan tutup biar nanti kita beristirahat dulu untuk menyiapkan suatu strategi bagaimana agar kita bisa dapat membuka suatu tabir apa yang menyelimuti daripada titik asal. Ya sudah, buat teman-teman terima kasih banyak atas doanya, terima kasih banyak. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang ada di sana juga semoga diberikan suatu kesehatan, kelancaran rezekinya, dan mudah-mudahan apa yang dicita-citakan oleh sedulur semuanya mudah-mudahan Allah mengijabah semuanya. Amin Allahumma amin. Ya sudah, buat teman-teman untuk malam ini mungkin hanya segini dulu. Saya Kang Farhan, Mas Roni, Mas Ari Setiawan dan juga Kiandi pamit undur diri dulu, dan saya ucapkan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.